para pengunjung semua di Rumah Sakit Gus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu. Bagaimana kabarnya semua pada hari ini? Baik ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari instalasi Keswamas Rumah Sakit Gus Jiwa Suprapto, kali pertamanya di tahun 2025 kami akan mengadakan penyuluhan. Biasanya memang penyuluhan ini diadakan setiap hari Senin ya. Jadi kita di sini akan sharing-sharing tentang masalah kesehatan jiwa. Kami sangat senang Bapak Ibu masih setia berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa, tetap melaksanakan pengobatan yang rutin di sini dengan harapan Bapak Ibu akan selalu sehat selalu ya. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang ansietas. Ada yang paham apakah itu ansietas? Ada yang tahu? Tidak. Jadi ansietas itu adalah kecemasan. Jadi kecemasan itu adalah sesuatu yang timbul pada tubuh kita ketika kita ada stresor dari luar yang menyebabkan kita mengalami gejala-gejala bisa berupa fisik atau gejala yang menyebabkan kita merasakan sesuatu yang tidak enak pada tubuh kita. Jadi ansietas ini kan Bapak Ibu mungkin sering ya, pernah ya mengalami ansietas ya. Ada ansietas yang ringan, ada yang sedang. Jadi kalau yang ringan atau sedang itu tidak akan menyebabkan suatu penyakit, tapi bisa dikendalikan. Nah, pada kesempatan kali ini pembicara kita adalah Ibu Eva Handayani SKM, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku RSKJ Suprapto. Bagi Bapak Ibu silakan mendengarkan penjelasan pada kesempatan kali ini, dan jika nanti ada pertanyaan silakan dipertanyakan kepada narasumber yang bersangkutan. Pada Ibu Eva akan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit akan memberikan edukasi yang memang rutin dilaksanakan setiap minggunya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Eva Handayani. Saya adalah tim promosi kesehatan rumah sakit. Tapi sehari-hari saya bertugas di gedung manajemen, di gedung belakang. Cuman ya saya tetap mengisi penyuluhan di ruang depan. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi atau anxiety. Mungkin masih asing ya Bapak Ibu. Ada yang tahu tidak tentang ansietas? Oh iya, betul, bagus sekali. Ya, ansietas ini adalah rasa cemas. Sebenarnya setiap orang, setiap manusia itu akan mengalami. Cuman ya mungkin keadaannya berbeda-beda. Kenapa saya perlu menyampaikan di sini? Karena di data WHO itu masih 76 juta kasus anxiety di dunia. Kemudian 57-nya itu perempuan, 51 lebih itu kasusnya dialami oleh perempuan. Kemudian 24 jutanya itu laki-laki. Jadi perempuan 2 kali lipat dari laki-laki kasusnya. Kenapa perempuan lebih banyak mengalami kecemasan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa Bapak? Oh, iya KDRT. Karena perempuan ada kaitannya dengan hormon. Setiap bulan perempuan mengalami perubahan hormon, dari mulai dia menstruasi, kemudian hamil, melahirkan. Nah itu berpengaruh dengan sistem saraf pusat yang mempengaruhi suasana hati. Makanya perempuan lebih tinggi kasusnya daripada laki-laki. Dan kemudian kita perempuan lebih perasa ya Bu ya. Ya, kadang lebih mudah baperan ya Bu, lebih mudah tersinggung. Kalau ada masalah itu langsung dibawa ke hati. Beda dengan yang bapak-bapak. Bapak-bapak lebih strong ya. Memang karena sebagai imam memang basicnya lebih kuat dari kita perempuan. Nah, kemudian ansietas ini merupakan sistem pertahanan tubuh secara fisik dan mental terhadap situasi yang mengancam. Jadi sebenarnya hal yang alami, rasa cemas itu hal yang alami. Tapi dikatakan jika dia berlebihan, dia terus menerus, kemudian bertahan hingga beberapa bulan, kemudian sampai mengganggu aktivitas, itu yang dikatakan nanti anxiety
disorder atau gangguan kecemasan. Kemudian tubuh akan terasa fight ataupun flight. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang merasa mengancam, tubuh akan bereaksi apakah dia akan melawan, menghadapi masalah atau lari. Next. Nah, ini gejala ansietas. Yang pertama bisa timbul rasa cemas, rasa khawatir, kemudian rasa takut, rasa tegang, gelisah, tidak dapat santai, was-was. Ini berkecamuk perasaan ini. Kadang tidak tahu timbulnya itu kapan, kadang tiba-tiba, kadang tidak ada sebab begitu. Ketika seseorang menghadapi situasi stres yang mendadak, akan terjadi peningkatan ketegangan otot, kemudian peningkatan aktivitas simpatis dan aktivitas parasimpatis dalam tingkatan yang ringan. Sebenarnya ini adaptasi tubuh. Ansietas tidak selalu berarti sakit ya. Apabila ansietas ini masih dalam tingkat sedang, justru bermanfaat di dalam kehidupan manusia. Nah, di sini dikatakan belum. Jadi tidak semua ansietas itu sebenarnya dikatakan sakit ya. Malah jadi pemicu kita untuk lebih baik, lebih positif. Saya contohkan, misalnya pelajar atau mahasiswa, dia mengalami kecemasan karena besok mau ujian. Nah, dengan rasa cemas itu, dia akan lebih belajar. Mungkin malamnya begadang karena dia harus mempersiapkan untuk ujian besok. Nah, itu kalau dibawa ke hal yang positif. Kemudian jika ansietas dikategorikan dalam tingkat berat, hal itu dapat menyebabkan situasi yang merugikan dan bisa dikatakan penyakit. Ini ansietas yang mungkin datangnya lama, kemudian bisa berbulan-bulan, bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, dan jika tidak ditangani bisa ke depresi atau cenderung gangguan kejiwaan yang lain. Ya, Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian ini penyebab gangguan ansietas. Ini ada beberapa penyakit fisik, misalnya menopause pada perempuan. Menopause ini ya balik lagi tadi ke hormon. Saat kita menopause perempuan, dia akan terjadi perubahan sistem hormon, lama-lama semakin menurun. Nah, itu akan mempengaruhi sistem saraf pusat, mempengaruhi di bagian suasana hati. Kemudian penyakit seperti kencing manis, penyakit jantung, kemudian paru, asma, itu juga mempengaruhi kecemasan di diri kita. Kemudian gangguan neurologi seperti vertigo, migrain, kejang. Kemudian terakhir gangguan psikiatrik, depresi atau demensia. Nah, cara mengatasi gangguan ansietas. Ini sudah gangguan ya Bapak Ibu. Kalau ansietas yang biasa tadi mungkin belum perlu karena rasa cemas yang biasa. Tapi kalau datanya sudah terus menerus, ini sudah termasuk gangguan ansietas disorder. Nah, kita perlu datang ke rumah sakit. Yang pertama, minta rujukan dulu ke FKTP, bisa ke puskesmas atau ke klinik. Jangan datang dengan pasar umum karena kadang obat-obat itu mahal Bapak Ibu. Lebih baik ke minta rujukan dulu. Yang pertama biasanya psikolog atau psikiater, mungkin awalnya konsultasi dulu. Ada konsultasi dari psikolog. Pertama mungkin mereka mengkaji dulu apa sih masalah kita. Kemudian kalau tidak juga bisa ditangani, mungkin psikiater akan memberikan obat, farmakoterapi atau terapi obat, biasanya dengan obat-obat ansietas. Kemudian psikoterapi seperti konseling dengan penderita atau keluarganya. Psikolog atau psikiater perlu menggali apa sebab masalah
atau mungkin ada trauma di lingkungan, di sekolah ataupun di keluarga, itu harus digali sebabnya dari mana. Kemudian relaksasi. Oke, next. Nah, ini beberapa keuntungan relaksasi. Nanti saya jelaskan relaksasi seperti apa. Memperlambat denyut jantung. Dengan rileks, ya ini menurunkan tekanan darah. Kemudian memperlambat laju pernapasan. Kemudian meningkatkan aliran darah ke otot-otot besar. Kemudian mengurangi ketegangan otot dan nyeri kronis. Kemudian meningkatkan konsentrasi, mengurangi kemarahan dan frustasi, juga meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan. Oke, next. Nah, ini teknik relaksasi yang bisa dilakukan. Yang pertama zikir, Bapak Ibu. Dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Pencipta, itu yang memberi ketenangan. Zikir, tingkatkan ibadah. Ibadah wajib itu harus, kemudian ditambah yang sunnah. Sholat malam, ngaji, itu yang memberi ketenangan. Kemudian olahraga. Olahraga apa yang kita sukai? Misalnya saya senang jalan kaki, lakukan. Kemudian kayak remaja, mungkin dia main badminton atau taekwondo, pokoknya semua olahraga yang disenangi. Kemudian yoga. Kalau yoga mungkin ya mengunjungi di klub kebugaran, biasanya ada di sana, ada klub-klub yoga. Kemudian meditasi. Kemudian mendengarkan musik. Nah, kalau mendengarkan musik ya Bapak Ibu, jangan musik yang sedih. Kalau musik sedih itu malah tambah sedih. Tapi cari musik yang kira-kira kita senang, yang bikin enjoy. Musik dangdut boleh loh Bapak Ibu. Pokoknya apa yang kita senang. Kemudian masas, biasanya pemijatan itu untuk menimbulkan rileks. Oke, next. Bapak Ibu, mungkin singkat sekali ya edukasi hari ini. Kita langsung saja. Jika ada yang mau bertanya silakan, atau mau berbagi dengan kami. Apa ada yang kecemasan? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang masalah kecemasan, atau ada yang mau sharing tentang kecemasan yang dihadapi, boleh. Oke. Ibu siapa? Oke, bagus sekali. Tadi dari Ibu Tumini, dia ada keluhan susah tidur ya, Ibu. Itu udah berapa lama, Bu? Sudah pernah konsul ke dokter? Oh, belum pernah. Ya, harusnya pertama kita gali dulu apa penyebab susah tidur. Kalau aktivitas sehari-hari Ibu apa? Karena biasanya kalau kita capek tidurnya, Bu. Jadi sepertinya memang sudah harus dikonsulkan ke dokter ya. Iya. Atau misalnya sebelum tidur baca dulu. Kadang kalau kita membaca malah kita jadi ngantuk. Jadi yang Ibu lakukan selama tidak tidur itu apa? Cepat-cepat. Kita bangun udah sebentar, gelap gitu kan. Itu merasa tidak sehat. Iya, sementara siang harusnya sudah Namanya mengalami ansietas sekitar 2017. Mungkin waktu itu ya, kenanya itu tengah malam jam 12, setengah malam saya terbangun, terus saya kecemasan, ketakutan.
Bahkan jujur Bapak Ibu, waktu itu sholat pun tidak bisa menenangkan saya. Kemudian karena saya basicnya saya kan kesehatan, jadi saya berpikir gimana caranya saya bisa sembuh. Saya beli buku pertama. Saya beli buku tuh ada dua, satu buku Latazan, dua terapi berpikir positif. Itu ada di Gramedia. Nah, di sana kita belajar bagaimana mengelola otak. Karena semua berawal dari pikiran. Kalau kita memikirkan hal yang sedih, pasti ekspresi kita mungkin nangis, terlihat ekspresi sedih. Karena berawal dari pikiran tadi. Kemudian buku Latazan itu bagus sekali, itu dari Al-Quran bukunya. Jadi semua permasalahan hidup itu ada dibahas di sana. Jadi sangat bagus sekali, rugi kalau kita nggak beli. Ya Bapak Ibu. Kemudian saya baca dua buku itu. Kemudian ya saya lebih ke ibadah. Banyak sholat malam. Kemudian saya ngaji Bapak Ibu. Sampai saya kelelahan. Nanti lama-lama sembuh sendiri. Cuma lama prosesnya Bapak Ibu. Karena saya tidak ke psikolog psikiater sampai 3 tahun. Nah, alhamdulillah tapi bisa sembuh. Itu tadi Bapak Ibu, dengan semangat dan keyakinan akan sembuh, keyakinan Allah pasti menolong kita. Dari diri kita sendiri yang harus dikuatkan, ya Bapak Ibu. Dan banyak ternyata teman-teman saya yang mengalami. Nah, saya selalu merekomendasikan dua buku itu, buku Latazan dengan terapi berpikir positif. Ya, begitu saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi dan cukup jelas penjelasan dari narasumber kita pada hari ini ya. Nah, jadi tadi kan masih ada, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andani, saya dari Ubud, Kabupaten Mojokerto. Saya sendiri penyintas anxiety disorder. Saya mengalami itu dari 3 tahun, 4 tahunan ke belakang. Itu saya anxiety itu dibarengi dengan GERD, asam lambung. Yang saya ingin tanyakan, apakah anxiety itu berawal dari GERD, apakah GERD berawal dari anxiety? Karena untuk membedakan itu saya tuh belum bisa sampai sekarang. Makanya saya tuh masih membutuhkan obat. Mohon penjelasannya Bu. Kalau sekarang gimana Bu? Sudah berkurang? Masih? Kalau kecemasannya itu udah kalau kecemasannya itu udah jauh berkurang, cuma lagi GERD itu masih ada. Kalau misalnya kita makan tempoyak, makan rebung yang bersifat asam itu masih. Nah, kalau udah asam lambungnya itu naik, jadi kecemasannya itu tidak terkontrol dan masih. Nah, jadi masih berkesinambungan itu. Pak Ibu sebentar Ibu. Nah, Ibu Mary dari Ubud. Jadi beliau ini mengalami GERD dan anxiety ya Bu. Ibu Mary menanyakan dengan hubungannya. Kalau dari yang saya baca ya Bu, anxiety itu bisa dari GERD tadi. GERD tadi awalnya, baru anxiety-nya. Jadi itu yang mesti disebutkan dulu. Iya. Apa GERD yang disebutkan, apa anxiety-nya?
kecemasan, ya Bapak Ibu. Kemudian kalau serangan cemasnya datang gimana? Yang dilakukan? Sekalian, seperti yang tadi disampaikan sama Ibu Eva, jadi kita udah tahu ya kecemasan itu salahnya, penyebabnya, cara mengatasinya, teknik relaksasi dan keuntungan melakukan teknik relaksasi. Jadi setiap misalnya ada gangguan kecemasan,